tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau dan hidupku beragam di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Haleluya. Dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari katakan sama-sama. Ku dan hidupku beragam di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Dari depan suara kita nyanyikan lagu ini. Pujian dan syukur kenapa padamu. Boleh kita panggil berdiri sekali lagi, katakan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yuk sama-sama angkat tangan kita semua. Dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Dan hidupku beragam di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sekali lagi sambil angkat tangan kita. Dan hidupku, yes Lord, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bapa, ini penyembahan kami, doa-doa kami, pujian kami. Ku tahu hidupku beragam di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Dalam nama Yesus yang
percaya bersama, katakan amin. Tepuk tangan. Bapak Gembala Pak Beni. Ini kedua kali saya kesini dan juga ke Amerika ini. Mei yang lalu saya kesini ya. Oke, sebelum saya bagikan firman Tuhan, kalau bisa minus one jalan, saya mau nyanyi dulu. Bisa jalan, baru jalan langsung aja diputar. Ya, dari awal. Ya. Ya, salam semua Bapak Ibu juga yang di Zoom ya. Saya akan nyanyi dulu Thank You Jesus. Ini lagu medley, 3 lagu di medley ya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Tuhan tiada pernah berkesudahan bagi saya dan saudara, selalu baru dalam hidup kita. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. Thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada terlebih besar, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, sebab kau
yang cukup melelahkan. Itu satu lagu ada 3 itu Pak. Oke. Penyembahan kita itu membawa suatu terobosan dalam hidup kita. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari perkembangan sejarah musik atau sejarah gereja, ada masa-masa di mana gereja itu mengalami kegelapan. Makasih, saya minum dulu ya. Memang ini lagu, menurut saya lagu yang saya perlu kontrol ngambil napas. Saudara kalau nyanyi lagu ini bisa ini kering, saudara. Kan dia nyanyi terus, saudara, ini kering. Jadi saya kontrol tuh kapan saya ngambil nafas pakai hidung, kapan pakai mulut. Saudara, kenapa Pak ya? Ikut aja school pression worship, nanti saya ajarin. Saudara, yang namanya nyanyi itu, saudara, ya tentu kita punya satu ini sama Tuhan ya, intimasi kita sama Tuhan. Tapi kan kalau kita nyanyi juga harus indah dong, masa nggak indah, ya kan? Gembala saudara nyanyi keren gitu pakai gitar kan nggak fales-fales gitu. Nah jadi kalau kita nyanyi itu ada yang namanya placement vokal, ya. Kalau kita nyanyi itu placementnya ke depan, sebab kau besar, ke depan, gitu. Tapi kalau kita nyanyi gaya paduan suara itu dia nyanyi suaranya tuh kayak begini. People need the Lord, people need the Lord, kayak begitu. Ya, dia suaranya begitu, beda sama kalau WL singer, ya. Nah, tapi kalau kita nyanyi gaya tertentu gitu, misalnya kayak You raise me up, maka saya bawa ke sini, so I can stand, bukan stand on mountain. Ada 3 ya, satu begini, satu gini, satu gini, satu lagi, ya. Jerusalem, maka suaranya tuh begitu. Nah, gitu ya, jadi tapi itu semua membawa keindahan, ya. Yang mana yang benar? Semua benar, gitu ya. Saudara kalau nyanyi Yerusalem kurang bobot, saudara. Ya. Jerusalem, nah itu ya, gitu saudara ya. Tapi kalau saudara jadi WL, Sungai Sukacita, kan cocok, saudara. Ya, semua keren lah pokoknya. Saudara pakaiannya macam-macam gini, ya semua keren lah, gitu kan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, jadi memang ada masa-masa di mana gereja itu nyanyian kepada Tuhan itu mengalami kegelapan, ya, itu tidak muncul ya. Jadi kita lihat di sini Mazmur 34, ya, Mazmur 34, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan hai orang-orang yang dikasihinya dan persembahkanlah syukur kepadanya, kepada namanya yang kudus, ya. Orang-orang yang dikasihinya, persembahkanlah syukur. Saudara, temanya itu membawa terobosan, saudara ya. Kalau memang kita dikasihi Tuhan, hai orang-orang dikasihinya, di Mazmur dibilang begini, saudara. Kan kita akan sepakat kalau kita mau belajar tentang puji-pujian, mau belajar tentang penyembahan, maka kita sepakat tokoh di Alkitab yang paling pakar, maka namanya adalah bukan Petrus, bukan Yohanes. Nggak pernah ada yang bilang Petrus, Pak, nggak ada. Semua bilang Daud. Nah, Daud bilang begini, hai orang-orang yang dikasihinya, persembahkanlah syukur. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Di Alkitab, orang-orang yang mendapat kasih anugerah yang begitu besar, itu keluar nyanyian pujian. Hana, ketika dia tidak punya anak, mandul. Nah, ketika dia mendapat mujizat Tuhan, kandungannya dibuka, ditulis di Alkitab nyanyian pujian Hana. Zakaria dan Elisabet enggak punya anak. Ketika mujizat berlaku dalam hidupnya, maka dia punya anak, Yohanes Pembaptis, maka muncullah nyanyian pujian Zakaria. Ya, orang ketika mengalami sukacita, maka muncullah nyanyian. Ada sesuatu yang tiba-tiba itu meledak dalam hidup dia, menerobos dalam hidup dia, keluar satu nyanyian kepada Tuhan. Karena memang itu sudah dalam kehidupan kita itu seperti itu, ya, dia akan keluar
satu ucapan syukur, satu ucapan terima kasih yang bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk satu nyanyian pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah kita di surga sana sebelum manusia berdosa di muka bumi ini, yang ada di surga itu hanya pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Pujian itu hanya kepada Tuhan. Setiap menit, setiap detik. Jadi tidak ada lagu-lagu pujian itu. Tidak ada lagu-lagu duniawi. Enggak ada salah alamat. Enggak ada di surga salah alamat. Enggak ada di surga sakitnya itu di sini. Ya, saya ada satu lagu yang saya senang sekali itu ya. Kalau di gereja saya ya, di Jakarta itu kalau ada yang meninggal, itu lagunya itu lagu Surgoi hasonangan di surga itu sukacita, tidak ada sakit penyakit gitu saudara. Itu dinyanyiin, orang meninggal dinyanyi dengan satu paduan suara yang begitu megah gitu saudara. Surgoi hasonangan dangadong siayeon disi, satu sukacita besar. Tidak ada sakit. Jadi orang yang dari berkabung sedih, di sana ada sukacita. Tidak ada sakit penyakit. Sukacita aja semua di sana di surga. Makanya saudara nggak ada tuh lagu sakitnya tuh di sini, nggak ada. Salah alamat nggak ada. Semua pujian hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara bayangkan setiap menit, setiap detik, jujur aja saudara, jujur. Coba kita jujur. Apa saudara nanti keluar dari pintu gereja ini, saudara ada di mobil, saudara ada di taksi, saudara ada di rumah, apa saudara keluar nyanyian pujian kepada Tuhan? Enggak selalu. Keluar Pak, jujurlah. Mana mungkin saudara jalan di mall di situ bersamamu Bapak, saudara gitu saudara. Ku lewati semua. Saya pernah tanpa sadar saya nyanyi puji-pujian gitu, saya nyanyi, saya lupa kaca lagi saya buka. Lampu merah, saya nyanyi, abang beca melihat saya gini, saya buka kaca. Sekali waktu saya ada di sebuah hotel, pagi-pagi saya sarapan, ada lagu rohani, bukan musik rohani. Saya kaget saudara. Saya dari Bandung, nggak ada saudara di hotel lagu rohani, di mall lagu rohani nggak ada. Musik rohani masih mungkin. Saya kaget saudara, saya sampai terdiam lagi sarapan begini. Kok ada nih? Saya lupa, waktu itu saya lagi ada di Sorong, di Papua. Tapi kan tidak di semua tempat seperti itu. Saya hanya membayangkan, saya mengajar di School Present Music, saya mengajar bagaimana setiap menit, setiap detik. Itu semakin saudara saya mau bilang sama Bapak Ibu saudara. Saudara senang dipuji. Karena Bapak di surga sana disembah dan dipuji. Saudara punya rasa kasih karena Tuhan kita kasih. Kita ini kan seperti ciptaannya kan diciptakan serupa dan segambar. Jadi apa yang kita miliki itulah Tuhan. Kalau kita senang dipuji, Tuhan senang dipuji. Saudara bayangkan yang tadinya tiap menit, tiap detik, sekarang saudara. Kalau saudara ini udah seminggu nggak puji Tuhan, terus datang ke gereja puji Tuhan, Tuhan senang nggak? Tuhan senang. Kita ini kalau bapak ini seorang orang tua, ya, terus anak kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita, senang nggak? Kita pulang dari pekerjaan, tiba-tiba kita duduk, terus anak kita datang dilepasin sepatu kita di gini, saudara, senang nggak? Senang. Kita senang misalnya kalau pulang tuh minum teh manis hangat, minum kopi, tiba-tiba waktu pulang tuh kopi sudah tersedia, anak kita lagi ngaduk-ngaduk gini. Senang nggak? Aduh Bapak Ibu, saya punya abang ya. Waktu zaman-zamannya pacaran tahun 70-an, dia bisa main piano. Jadi sore-sore Sabtu menjelang malam dia main piano. Bapak saya udah tahu, ini mau pinjam mobil. Dia udah tahu,
serius dia main gitu saudara. Terus bapak saya keluar. Tahu kan bapak saya? Tahu. Pi, kenapa? Pinjam mobil. Tapi bapak sudah senang. Amin. Tadi kita memuji menyembah Tuhan. Bapak tahu nggak? Tahu. Bapak disuka tahu. Tahu. Terus saudara, Tuhan, lindungi keluargaku, berkati aku. Tuhan kan sudah senang saudara. Saudara kan diberkati Tuhan. Amin. Saudara tahu waktu Tuhan itu, waktu dia naik ke surga, baca di Alkitab, baca yang mengikuti Tuhan waktu dia naik ke surga, Tuhan memberkati mereka. Diberkati Tuhan. Tertulis. Karena Tuhan mengasihi mereka. Amin. Saudara masih ingat Lazarus dibangkitkan? Tahu dong? Tahu waktu Lazarus dibangkitkan, tahu kan? Tahu. Kalau kita baca di Yohanes 11, mereka ini saudara bersaudara dengan Maria yang mengurapi Tuhan Yesus dengan Marta. Ini saudara bersaudara. Nah, waktu Tuhan dikasih kabar Lazarus mati, Tuhan bilang enggak, dia tidur gitu kan saudara. Tapi Maria ini udah nangis, sudah aduh Tuhan, kalau cepet datang nggak jadi meninggal nih, nggak jadi mati nih saudara saya. Saudara baca di Alkitab, ya waktu Tuhan datang itu, ya, Tuhan melihat Maria nangis, hatinya sedih, masgul, ya, aduh kenapa sampai seperti itu ya. Di Yohanes 11 ayat 35 dibilang Tuhan Yesus menangis karena Maria Marta ini orang yang dikasihi Tuhan. Dia nangis, kenapa mereka menjadi sedih. Dan waktu Tuhan Yesus nangis, orang sekumpulan di sana di Yohanes 11 ayat 36 dibilang begini, mereka bilang, lihat betapa sayangnya, betapa kasihnya dia kepada Maria dan Marta. Saudara, karena keluarga ini keluarga yang dikasihi Tuhan, apa yang kau mau? Lazarus bangkit. Saudara, kalau saudara keluarga yang dikasihi Tuhan, apa yang kau perlu? Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu kata Alkitab. Kalau kita dikasihi Tuhan, amin. Sejujurnya, kita ini orang tua. Kalau anak kita ada kepingin sesuatu yang kepingin betul berguna bagi dia, apapun akan kita perbuat. Amin. Bapak mana yang anak minta roti dikasih ular? Amin. Saya pernah kerja di perindustrian angkatan darat, bikin senjata SS1. Pegawainya 10.000 lebih, stratanya sangat banyak. Ya saya lumayan, tapi ada yang bawah, ada yang petinggi. Kita makan sama-sama di satu aula bersama, makan. Semua makanan jenisnya sama, yaitu, tapi kita stratanya berbeda-beda. Sekali waktu saya duduk di depan saya ada seorang bapak-bapak. Dia makan sama saya makan habis, dia makan ayamnya, dia ambil pelan-pelan, dia taruh di kantong plastik. Dia bungkus, dia bawa itu untuk keluarganya. Bapak mengasihi keluarga, dia akan berjuang habis-habisan untuk keluarga, orang tua, apalagi Bapak kita di surga. Amin. Kalau kita punya satu penyembahan, satu intimasi dengan Tuhan, apapun yang menjadi halangan bagi hidup saudara, seperti tema ini, itu akan diterobos semua. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita masuk slide berikut. Tahun 61, Howie Tozer bilang begini, penyembahan itu permata yang hilang dalam gereja. Dia khotbah di Kanada tahun 61. Ini yang hadir pendeta-pendeta. Kenapa dia dipilih? Karena dia ternyata salah satu dari tokoh
hamba Tuhan yang dianggap ini seorang nabi Tuhan. Nabi itu kalau ngomong terjadi, kan gitu ya. Ada dua cirinya nabi. Nabi juga kalau nemplak nggak pakai lihat-lihat mau raja kayak Daud, gue ditamplak sama Nabi Nathan. Ya, begini. Itu siapa? Kamu orangnya, kamu yang bikin dosa, gitu saudara. Itu namanya nabi. Tapi salah satu lagi kalau nabi ngomong itu terjadi. Dia bilang ini penyembahan permata yang hilang. Saudara, juga di dalam persejarah gereja, saudara, ada masa-masa kegelapan. Ada masa-masa orang di dalam hidupnya itu hanya duniawi. Sehingga ada orang istilahnya hedonisme. Orang-orang hanya melihat harta dunia yang dicari itu. Lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Orang lupa. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, saudara, hamba Tuhan ini bilang penyembahan itu permata yang hilang. Itu tahun 61, tahun 80-an ketika praise and worship ini begitu menjalar masuk ke Indonesia, ke Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, ke Medan. Nggak ada zaman handphone, saudara, telepon juga jarang. Di kosan saya nggak ada telepon. Itu bisa tiba-tiba seluruh Indonesia masuk pujian penyembahan. Termasuk Bapak Gembala ya, Surabaya. Padahal saya juga nggak tahu nabi ini di Surabaya. Tapi kita merasakan ini pujian itu di mana-mana. Dan waktu itu yang paling keren tuh lagunya adalah This is the day, hari ini. Di mana-mana begitu, ya Pak ya. Hari mau di Surabaya. Yang ngajarin siapa? Belum ada zamannya kaset, belum. Masih jarang, gitu loh saudara. Iya ada kaset, tapi masih jarang. Emang udah ada rekaman Indonesia, setahu saya mah belum. Yang ada tuh rekaman-rekaman dari luar negeri. Tapi waktu itu Tuhan sudah bicara di hati saya, nanti orang Indonesia bikin lagu sendiri. Udah bicara. Terjadilah satu kegerakan yang luar biasa, pujian penyembahan ini, penyembahan permata yang hilang. Sebuah permata, penyembahan itu sebuah permata. Ketika saat tadi kita menyembah Tuhan, itu permata. Dia bilang begitu dan saya setuju. Permata, saudara tahu permata itu apa? Itu harta. Permata itu harta. Di mana hartamu berada? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Penyembahan itu harta. Sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Saya kalau udah penyembahan, menurut saya itulah saat yang paling indah di bawah kolong langit ini. Saudara bilang, ala Bapak mah terlalu hiperbolis. Saya cuma mau tanya sama saudara, Bapak Ibu, ini rumah Tuhan. Betul? Ruko. Tapi ini rumah Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya lagi. Nanti kita akan ke rumah Tuhan yang sesungguhnya. Kan begitu? Betul? Betul? Saya di sini tidak akan mati. Pasti mati kan? Nanti kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Nanti kita akan ada di rumah Tuhan yang sesungguhnya. Ini rumah Tuhan di bumi, tapi kan nanti kita akan ke rumah Tuhan yang sesungguhnya. Ya kan? Kalau yang umur 20 tahun masih di sini, umur 50, so di tengah. Umur 60, saya 60. Sudah umur 80 di pinggir sektor jatuh sudah. Tadi saya mau bilang sama saudara ya, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah kita kalau check out ke surga. Udah tahu belum? Ini saya kasih tahu saudara, kalau saya check out saya ke surga. Amin. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalaupun pulang ke surga, wow, kita ke rumah yang sini, saudara, pujian penyembahan di sana setiap menit, setiap detik, saudara. Nggak ada yang mau diinjilin lagi di surga. Siapa yang mau diinjilin? Siapa yang mau dikhotbahin? Nggak ada. Kita hanya memuji menyembah Tuhan. Amin. Jadi saudara, saudara, tapi saudara jangan merasa
saya yang umur 50 nih saudara, masih jauh saudara, 40 masih jauh. Bapak saya waktu sakit saudara dijenguk saudara sama orang dari Bandung dijenguk ke Jakarta, yang jenguknya mati duluan. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu. Teman saya waktu mahasiswa jago naik motor cross, gini cara nyetir, kalau tikungan tajam akan gini. Dia keluar naik sepeda motor, dihantam sama truk, mati dia waktu umur mahasiswa. Nggak ada ukuran. Tapi bagi kita, ketika kita menghormati rumah Tuhan ini, menyembah, menurut saya itulah yang saat yang paling indah. Saudara, adakah itu menjadi permata dalam hidup kita? Kalau saya punya jam, memang saya nggak pakai jam. Jam saya di sini juga ada jam, di sini juga jam, itu ada jam. Kalau jam saya harga 100 juta, itu menjadi permata bagi saya. Tapi kalau orang 100 juta belum, kalau jamnya ini harga 1 M baru permata. It's okay. Tapi bisakah itu menjadi permata yang satu yang kita hargai, kita banggakan? Demikian juga waktu kita worship. Adakah kita begitu merindukan saat menyembah Tuhan? Sesungguhnya itu yang saya rasakan. Bagi saya itu saat yang paling indah. Saudara tahu saya ini ke Amerika ini sudah di-reject 3 kali. Maka surat resmi ini semua udah di-reject 3 kali. Saya udah bilang, aduh Tuhan, ini sampai mati apa saya nggak bisa masuk ke Amerika. Saya udah keliling saudara, yang ke Kanada sudah, ke Eropa, Jerman, Perancis, Belanda sudah. Saya ini yang China, Korea, Malaysia, Singapura. Setiap tahun 2004 sampai 2000 sebelum COVID, setiap tahun kami konser di Orchard Road. Tuhan, apakah Amerika, sampai ke saya terakhir ini saya pikir sombong kali Amerika ini. Begitu saudara. Saudara saya waktu kira-kira seminggu lebih sebelum saya mengajukan ini saudara, saya lagi menyembah di gereja di Cikarang. Saya menyembah. Tiba-tiba keluar, saya nggak minta, tiba-tiba Tuhan. Keluar dari dalam hati ini keluar. Tuhan, jadi Tuhan menolong hamba ini. Apa yang kehendak Tuhan bisa terjadi. Saya berserah pada Tuhan. Saudara, waktu saya mau berangkat itu tiba-tiba saya lihat paspor saya bawa. Waktu saya ditanya itu di kedutaan kan, udah kemana aja sini ada paspornya ada, saya kasih 13 paspor. Saya sama istri saya kasih. Nggak nyampe 2 menit. Saya pakai tulis aja udah dia. Sampai saya di sini. Amin. Pertolongan Tuhan bagi saudara. Amin. Yang saya pikir Amerika ini sombong saudara. Itu yang menjadi pembatas-pembatas dalam hidup saudara. Diterobos semua sama Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan. Saudara, waktu saya terima Yesus, saudara, saya ini masih perokok, saudara. Saya isep semua rokok. Gudang garam di Samsung, Kenmore, semua saya. Saudara, motor sama saya tahu, saudara. Tapi waktu saya mulai, saudara, ikut ini kan, diajakan ikut komsel kan, diajakan begitu kan ya. Datang, saudara, saya bawa rokok. Saya tawarin pemimpinnya. Terima kasih. Saya tawarin wakilnya, terima kasih. Saya tawarin jemaatnya, saudara, itu kurang ajar saya. Tawarin ditolak juga. Saya sampai mikir, kok gue jadi si lain? Kan gue si Hombing. Jadi si, sorry hati bukan, saya Batak nih bukan ini ya. Kenapa saya jadi lain sendiri? Saudara, kuasa Tuhan bekerja. Waktu saya naik bus menuju gereja mau ikut konser, ini suara Tuhan audible di sini. Terdengar, buang, bukan. Baru satu nih, masa saya ngomong gitu saudara? Baru satu nih, ini suara terdengar di sini saudara. Buang kan. Saudara, sejak detik itu sampai sekarang saya tidak merokok lagi. Nggak pakai minum air kelapa, makan coklat, ini teori-teori, nggak pakai. Itu kuasa Tuhan bekerja, diterobos semua teori-teori. Itu kuasa Tuhan. Hidup saudara juga bisa berubah dengan dahsyat kalau kuasa Tuhan bekerja.
Saudara baca itu 5 roti 2 ekor kan jadi 5.000 orang bersisa gitu, saudara. Baca. Saudara baca mujizat-mujizat itu, apakah itu menjadi suatu dongeng? Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Worship, menyembah. Ya. Apa itu worship? Apa itu menyembah? Dalam bahasa aslinya proskuneo, itu tentang bagaimana seekor anjing mencium tangan tuannya. Alkitab mengajarkan beberapa contoh itu diambil dari binatang. Ya, ada raja wali, ada merpati. Ya. Nah, di sini seekor anjing mencium tangan tuannya. Ya, itu menyembah. Saudara, kita menyembah itu dalam tubuh, jiwa, dan roh. Begitu kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Menyembah itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tubuh saya berarti harus menyembah. Jiwa saya harus menyembah. Roh saya juga, ya seutuhnya begitu. Nah, kalau saudara lagi menyembah, dia ada orang yang lagi pujian menyembah, dia begini. Bersamamu Bapa, lewat ini lagi nyembah. Lagi nyembah Mimi tadi rumah dikunci loh. Aku lewati setrika gimana setrika? Tadi tangan masih begini. Ini lagi nyembah kan? Saudara berani jawab nih. Kalau saya lagi begini, ini lagi nyembah. Maaf nih, kaki saya angkat begini. Bersamamu Bapa, saya lagi nyembah. Tubuh saya ini, walaupun nyanyinya nyanyi rohani, bersamamu Bapa. Ini lagi nyembah gak nih? Ini yang lagi di Zoom juga lihat juga. Bersamamu Bapa, ku lewati. Ini nyembah lagi nyembah gak nih? Dengan master. Saudara, hidup kita ini itu juga menunjukkan apakah kita seorang yang menyembah Tuhan. Sama seperti kita ini. Kalau kita seorang dokter, kalau kita seorang insinyur atau apa, kita lagi ada di mall, Pak Dokter, kan gitu. Nah, kalau saya lagi ketemu orang juga Pak Pendeta, kan gitu. Artinya hidup kita ini hidup yang menyembah Tuhan sebagai orang rohaniawan, orang yang cinta Tuhan, kan begitu. Makanya saya paling nggak mau tuh main game tuh. Otak saya nanti dipengaruhi. Saya kalau mau main game pergi aja ke time zone, biar orang lihat, Bapak Pendeta lagi main game. Kita ini di mana-mana ya, inilah seorang penyembah. Jadi makanya kalau kita lagi menyembah, tubuh, jiwa, dan roh. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya kita ini mestinya di dalam kita beribadah kepada Tuhan ada rasa hormat. Ada rasa di mana kita menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kan pernah juga belajar di Jepang. Orang Indonesia kalau beri hormat, ya kalau bendera ya oke lah begini kan gitu ya. Tapi ini coba ya saudara ya. Kalau kita nih pegawai bawah ketemu bos kan gitu. Kan gitu kan? Lagi bos begitu. Pagi. Kan gitu kan? Betul nggak? Kita kan juga gitu ya. Pagi Pak. Pagi gimana? Udah bangun? Iya udah bangun sudah. Kan gitu saudara. Tapi kalau orang Jepang, orang Korea enggak, ya. Dia sana juga gitu, bos juga, gitu ya. Korea juga begitu. Ya ini budaya aja ya, ini budaya. Tapi artinya maksud di sini kalau kita beribadah kepada Tuhan harus ada rasa hormat, saudara. Itu yang membuat kita nggak sembarangan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita ini sudah sebagai seorang penyembah, pemuji Tuhan, tapi kita suka sembarangan di dalam hidup kita. Bagi saya, dengar baik, aneh bagi saya kalau orang sudah mengenal Tuhan, jadi pengerja Tuhan, bahkan jadi hamba Tuhan, sampai jatuh dalam dosa bergelimpangan. Bagi saya itu aneh. Kenapa saya berani bilang gitu?
Di mana suara Tuhan? Di mana suara Tuhan? Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, makan buah itu ya dari Hawa dikasih, ada suara Tuhan. Ada. Di mana? Saudara, di saat kita memuji Recording in progress. maka kita akan merasakan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengapa kita memuji nama Tuhan? Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Saudara, dikala kita memuji Tuhan, itu ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena apa kita memuji Tuhan? Karena mengapa kita memuji orang tua kita? Kita bilang orang tua saya baik, ya, pacar saya baik. Kenapa? Karena ada satu sebab dan akibat. Kenapa kita bisa memuji Tuhan? Mestinya karena sebab dan akibat. Kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat merasakan pertolongan Tuhan dikala kita mengalami masa-masa sulit. Maka kita akan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Ketika saudara mengalami hal seperti itu, saya yakin saudara pernah. Ya, dalam hidup kita ini pasti sekali waktu kita pernah merasakan satu pergumulan yang begitu berat. Tapi percayalah, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Amin. Gada dan tongkat. Tongkat itu untuk menuntut. Ya. Gada untuk apa? Gada itu untuk mukul. Kenapa dibilang begitu? Karena kalau dalam masa-masa sulit kita, dalam masa susah, nggak semua juga ngasih penghiburan dan kekuatan. Kadang-kadang makanya kan gitu saudara, lu sih ya ke gereja cuma sekali dalam 6 bulan. Nah, kadang-kadang begitu saudara ya. Makanya. Nah, yang begitu-begitu saudara, lawanlah dengan iman saudara. Amin. Saudara nggak usah takut. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu firman Tuhan. Kalau kita ini diukur sama ini saudara, aduh, udahlah mau jadi apa kita ini. Saudara, Mazmur 104, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perataran dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Belum keluar. Oh, itu situ. Oh, sini enggak keluar. Slide berikut. Nah, terus. Saudara, di Mazmur 100 itu ada 4 bentuk puji-pujian. Yang pertama itu nyanyian syukur. Nyanyian syukur itu toda. Kemudian puji-pujian itu tehila. Ya. Kemudian bersyukurlah itu yada. Keempat pujilah itu barak. Jadi mestinya kita baca ayatnya itu begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan toda, ke dalam pelatarnya dengan tehila. Yadahlah kepadanya dan baraklah namanya. Jadi kita memuji Tuhan tuh begitu. Saudara, kalau ada pemimpin pujian di sini, saudara jangan cuma ditontonin. Yang mau memuji Tuhan itu kita, bukan yang di depan sini. Yang di depan sini ini menolong saudara, membawa saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi kita ini harus memuji, menyembah Tuhan. Nah, di Mazmur ini diajarkan terus memuji, menyembah Tuhannya bagaimana. Ternyata ada lagu-lagu yang seperti todah dan yadah sambil mengangkat tangan. Ya, makanya kita kalau mengangkat tangan, angkat tangan aja. Ya, dulu saya dilarang tuh ngangkat tangan. Coba bayangin di gereja-gereja yang model seperti itu ngangkat tangan bisa dilihatin orang. Ngapain dong? Kira-kira begitu. Ternyata di Alkitab ada ditulis sambil mengangkat tangan. Amin, saudara. Jadi ngangkat tangan saudara nggak berdosa. Ada ditulis. Angkat tangan. Amin. Ada lagu yang tehila. Saudara tahu lagu tehila itu lagu pengagungan. Ini lagu pengagungannya begini. Majesty, worship His Majesty. Itu pengagungan. How great Thou art. Berasa untuk pengagungannya. Kalau lagu sukacita itu begini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kan gitu kan?
Lagu Sungai Sukacita jangan dibawain pengagungan. Sungai sukacitamu. Jangan begitu saudara, tidak cocok. Lagu Hampir itu pengagungan di bawah sukacita. Hampir damai, hampir damai. Tidak cocok saudara. Di Alkitab ini sudah ditulis. Jadi kita mengekspresikannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita ini dengan ekspresi yang kalau kita suka cita, kita suka cita. Tapi ada lagu barak, lagu yang di dalam keheningan, ya, lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Lagu kita pada saat kita menyembah Tuhan. Kau ku sembah, kuasa-Mu terlebih besar. Begitu hening, kita nggak perlu bilang sama jemaat, Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk ke dalam lagu hening. Mari kita menyanyikan dengan hening. Nggak perlu kita tahu. Itu makanya kalau kita menyanyikan lagu yang megah, nyanyikanlah dengan megah. Amin. Waktu sukacita, kita sukacita. Nih, pertanyaan saya. Kalau ada lagu hening, terus orang jingkrak-jingkrak, kira-kira aneh nggak? Bersamamu berapa? Aneh nggak? Aneh? Saya balik sekarang. Saya balik. Lagu sukacita, saudara hening. Aneh nggak? Ya, aneh lah. Lagu sukacita, saudara hening. Sungai sukacita. Aneh saudara. Jadi saudara jangan cuma bilang yang ini ngapain lo jingkrak-jingkrak lagu ini. Tapi kalau lagu sukacita saudara hening, saudara juga aneh. Malaikat juga bilang, aneh dia orang nih, masa lagu sukacita dia hening. Itulah harmoni. Saudara pencet chord ini ada harmoninya. Ya, Bapak Gembala tadi main gitar tuh ada harmoninya. Kalau asal pencet nanti nggak enak. Nih, gerakan. Coba. Saya nyanyi pakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi. Saudara rasa aneh? Dalam hidup itu ada harmoninya. Soalnya kalau saya gini kayak ke pantai, saya ke pantai. Aneh nggak? Aneh. Saudara pakai lagi ke pasar, saudara ke pesta. Aneh nggak? Marilah kita memuji menyembah Tuhan dengan apa yang kita miliki. Amin. Dengan sukacita. Tuhan juga bersukacita. Amin. Bangsa Israel waktu menyeberangi laut Teberau, nggak pakai perintah dari Tuhan. Kau sudah melihat mujizatku? Mari memuji, ayo puji. Kan mujizat sudah nggak pakai saudara. Mereka sukacita, mengekspresikannya kepada Tuhan dengan sukacita. Ambil tamborin, ambil ini saudara bersukacita. Demikian hidup kita kepada Tuhan. Maka kasih Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita dipuji-puji ini dengan memang apa adanya, kita akan senang. Tuhan juga demikian. Saudara, bagian terakhir. Slide terakhir. Ya. Slide terakhir ya. Di kisah 2. Di kisah 2 itu waktu Rasul Petrus khotbah, ada berapa orang yang menyerahkan diri dibaptis. Di kisah 2 yang waktu Roh Kudus turun dicurahkan, dia khotbah gitu saudara, maka bangsa-bangsa yang dengan bahasa bisa itu 3.000 orang menyerahkan diri dibaptis, gitu kan? 3.000 orang. Di kisah 3, itu kisah 2, kisah 3 ya, ada orang lumpuh yang kerjanya minta-minta. Saudara, orang kalau minta-minta yang keluar dari mulutnya pujian atau keluhan? Tuhan, kan gitu saudara. Saudara, nih ya, saya belajar dari sini. Kita hidup itu jangan terlalu banyak mengeluh. Ya sekali-sekali sebagai manusia boleh, tapi jangan selalu mengeluh. Ya, nanti kekuatan
kekuatan kita itu turun. Saya menghindari, terlalu bersyukur aja, ya. Mobilnya, aduh, udah 20 tahun udah ganti-ganti mobilnya, pergi ke kantor, aduh, bos gua galaknya sekarang, aduh, saya gituin, udah ini, aduh, gitu, semua dikeluhin gitu, saudara. Jangan, bersyukur. Ini orang kerjanya, jobnya itu minta-minta, saudara. Jadi yang keluar, keluhan. Saya sampai terus untuk lihat emas dan perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Ini orang lumpuh umur udah kira-kira 40 tahun. Dia coba bangkit, dia coba berjalan, dia coba melompat. Ternyata bisa. Saudara, kalau orang mujizat Tuhan itu berlaku dalam dirinya, kira-kira, ya, bagaimana? Kalau orang sakit perut terus sembuh, ya orang kan bilang, saya sembuh, perut saya sembuh, kan gitu, saudara. Tapi kalau saudara tiba-tiba mau operasi jantung, saudara, ini jantungnya mau dibebas sekali 3 gitu, kira-kira begitu, saudara. Terus tiba-tiba sembuh, mujizat terjadi. Kira-kira saudara gimana? Datang ke gereja gimana? Saya sembuh, oh, di sana Bapak Gembala. Sukacita, bergembira. Saya yakinnya ini orang yang lumpuh sembuh ini bukan bilang, saya sembuh. Aku sakit apa? Kan saya lumpuh, 40 tahun lumpuh. Saya sembuh. Orang yang kita ngomong itu yang pingsan, saudara. Dia sukacita, dia lompat, jalan dulu, saudara. Terus orang lihat, siapa ini yang biasa berdiri itu di depan gereja itu? Ya. Orang ngikutin, dia balik ke Rasul Petrus, dia bawa lagi ke Rasul Petrus, dikhotbahin. Dan apa yang terjadi di Kisah 4 ayat 4? Waktu Rasul Petrus khotbah, maka di Kisah 4 ayat 4 kita baca sama-sama. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000. Di Kisah 2, 3.000. Di Kisah 4 ayat 4, 5.000 orang laki-laki. Sejarah gereja membuktikan pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat lewat puji-pujian. Selain lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat khotbah, juga lewat puji-pujian. Saudara, di saat kita memuji menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada hidup orang yang diubahkan. Saya yakinnya saya ngomong sama saudara, ketika kita menyembah Tuhan di sini ada kuasa Tuhan, hidup kita diubahkan. Saya yakinnya kalaupun di gereja kita, kalaupun ada penjahat masuk di sini, pencuri masuk sini, pembunuh masuk sini, siapapun dimanapun masuk dalam gereja, saya yakinnya hidup orang itu akan diubahkan. Karena ada kuasa Tuhan di sini, ada hadirat Tuhan yang membuat terobosan, yang menjadi tembok, yang menjadi hambatan, itu akan diubahkan Tuhan, diterabas oleh Tuhan. Dan saya rasakan itu. Saya masih sebagai orang berdosa. Saya datang ke satu ibadah di gereja saya, nggak boleh maju ke depan altar kalau nggak boleh, tapi saya ada di belakang. Saya rasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Tahun 79, saya rasakan kehangatan tiba-tiba ada di dalam diri saya. Dan saat itu saya merasa disitulah saya dengan Tuhan dan terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang ini ketika dia bersuka cita, orang bertanya, kenapa, siapa? Dia ajak ketemu Petrus ke rumah ibadah. Kadang-kadang kita nggak perlu buka Alkitab, ajak saja mereka ke sini, menikmati hadirat Tuhan, dan mereka akan dilawat Tuhan. Amin. Nggak usah banyak ngomong, bawa aja. Ada sukacita, hidupmu akan diubahkan. Datang aja ke sini, nanti ada hadirat Tuhan di sini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih
karena firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa jemaat di tempat ini bertambah dengan jiwa-jiwa yang baru, karena hidup kami ini Tuhan adalah Injil yang terbuka. Kami berdoa banyak orang datang kepada Tuhan Allah kami yang hidup, yang membawa perubahan dalam hidup mereka. Keluarga kami diberkati Tuhan, sukacita ada dalam keluarga kami, dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Mari sama-sama berkata, amin.